hidup dalam kuasa kebangkitan. Klik, mari kita baca satu ayat saja, Roma 8 ayat yang ke-11. 2, 3. Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, diam di dalam Anda dan saya. Kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus sekarang, hari ini, saat ini juga, detik ini juga, tinggal di dalam orang percaya. Haleluya. Kata diam dalam bahasa Yunani adalah oikeo. Ya, mungkin kita mengenal kata oikumene, ya kan? Ada gereja-gereja oikumene. Itu berasal dari kata oikeo, yang artinya menempati sebuah rumah secara permanen. Ini bukan main-main, saudara. Ini perubahan pola pikir dari perjanjian lama ke perjanjian baru yang sangat kontras, yang sangat drastis, yang sangat kontroversial. Karena kalau di perjanjian lama, Roh Kudus, Roh Allah itu datang dan pergi sesuka hatinya. Tetapi di perjanjian baru, di dalam diri orang percaya, orang yang tinggal di dalam Kristus, maka Roh Kudus, Roh Allah tidak sekedar datang berkunjung. Roh Allah bukan hanya dekat dengan kita, tetapi Roh Allah menjadikan diri kita, tubuh kita, bait kudusnya, rumah permanennya. Haleluya. Katakan dulu kanan kiri, tubuhmu adalah rumah permanennya Roh Kudus. Haleluya. Semua karena Kristus. Jadi pengorbanannya Kristus, penderitaan yang dia alami, penyalipannya, kebangkitannya punya implikasi yang besar di dalam kehidupan orang percaya. Ini yang membedakan antara umat perjanjian lama dengan umat perjanjian baru. Sangat berbeda kondisinya. Dan ini berarti bahwa Tuhan bukan hanya mengampuni masa lalu kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni dosa-dosa kita, Dia tidak bisa tinggal di dalam kita. Karena yang kudus tidak bisa bercampur dengan yang najis. Kita harus dikuduskan terlebih dahulu oleh darah Yesus. Barulah Roh Kudus, Roh Allah boleh tinggal di dalam diri kita. Yesus sendiri menaruh hidupnya di dalam kita. Haleluya. Karena itu kuasa dari hidup kekristenan, kalau kita bisa kuat sampai hari ini, itu tidak berasal dari usaha kita. Berkat Tuhan tidak didasari atas prestasi hidup kita, melainkan dari kehidupan ilahi yang ada di dalam kita. Dari semua karya Yesus yang Dia lakukan bagi Anda dan saya. Kita bisa berubah, kita bisa berbuah, bukan karena usaha kita sendiri. Oh, karena aku berdoa berjam-jam, karena aku baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah ulang-ulang 10, 15, 100 kali. Kemudian Anda berbuah dan berubah. Itu bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan di dalam kita. Bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus, Anak domba Allah yang hidup di dalam kita dan bekerja di dalam kita. Kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu bukan karena kita dermawan, bukan karena kita baik, tetapi karena ada dorongan-dorongan ilahi yang membuat kita mau
menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dalam kehidupan kita sungguh tidak ada yang patut dibanggakan. Semua kemuliaan hanya layak diberikan kepada Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Dia, haleluya. Kolose 1 ayat 27 dikatakan bahwa Kristus merupakan pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang ada di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Artinya tanpa Kristus hidup kita tidak ada harapan. Keadaan kita penuh dengan keputusasaan. Tapi karena Kristus tinggal di dalam kita, kita masih bisa berharap akan masa depan yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Cara kita berbuah pun bukan dengan berusaha lebih keras. Tetapi Yohanes 15 berkata, dengan tetap tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Kita sebagai ranting nempel saja dengan pokok anggur itu, maka kita akan berbuah-buah. Haleluya. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sejak Yesus masuk ke Yerusalem pada Minggu Palem, sampai dengan penyalipannya, sampai dengan kebangkitannya, apa yang Dia lakukan itu menandakan transisi besar dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dan transisi ini menjadi sangat penting untuk kita pahami, supaya Anda dan saya tidak menjadi orang Kristen perjanjian baru, tapi hidupnya dengan mindset perjanjian lama yang sudah digenapi oleh Yesus. Mari kita lihat beberapa peristiwa yang terjadi dalam Minggu Suci ini. Klik. Yang pertama, yang terjadi setelah Yesus masuk ke Yerusalem pada Minggu Palem, Dia mengutuk pohon ara. Nah, kalau kita membaca kisah ini dengan mindset perjanjian lama, ini menjadi kisah yang sangat menakutkan. Kalau kita membaca kisah ini dengan kacamata agamawi, barangkali kita akan menjadi takut. Kisah ini secara sekilas mengajarkan, awas ya, kalau kamu tidak menghasilkan buah, kamu akan dikutuk oleh Yesus. Karena Yesus memang mengutuk pohon ara ini. Tanpa kita sadari bahwa orang percaya di Alkitab tidak pernah dilambangkan oleh pohon ara. Pohon ara itu selalu berbicara tentang bangsa Israel. Dalam kondisi yang tidak berbuah. Kehidupannya penuh dengan kemunafikan. Jadi pohon ara yang dikutuk oleh Yesus itu bukan orang percaya. Yesus tidak pernah mengutuki orang percaya. Tidak ada catatannya. Orang percaya didisiplinkan, ya. Dibersihkan, ya. Tapi orang percaya tidak pernah dikutuk oleh Yesus. Untuk apa Dia menjadi kutuk bagi kita, kemudian Dia kutuki lagi kita? Kan lucu. Peristiwa ini merupakan pertanda gagalnya sistem agama pada waktu itu. Jadi sekali lagi kita sebagai orang Kristen, makanya kita perlu kasih karunia, kita perlu memahami kasih karunia, supaya kita tidak lagi hidup dengan mentalitas agamawi. Kita bukan agama Kristen. Kita orang Kristen, pengikut Kristus, murid Kristus. Kita bukan orang yang agamawi. Apa orang yang agamawi? Terlihat religius di penampilan luar, tanpa kemampuan untuk menghasilkan buah kebenaran yang diharapkan. Korban, ritual, tradisi, devosi tetap dilakukan, tapi buahnya nol besar. Selain hanya untuk mendapat pengakuan sebagai orang beragama. Itu yang dilambangkan oleh pohon ara itu. Dari luar, dari kejauhan, indah. Daunnya hijau. Tapi begitu didekati, ternyata
Ya pohon kalau ada daunnya, seharusnya ada buahnya. Tapi ternyata tidak ada buahnya. Kalaupun ada buahnya pada waktu itu, pohon ara ini buahnya adalah suka menghakimi. Merasa paling suci, merasa paling benar, mudah tersinggung, suka menghasut, kemunafikan. Jadi ini berbicara tentang sistem perjanjian lama yang tidak pernah bisa menghasilkan kebenaran yang Allah kehendaki. Dan ini yang seringkali terjadi. Orang yang merasa dia bisa dan mampu melakukan hukum Taurat, itu jadi orang Kristen yang paling sombong biasanya. Suka menghakimi orang lain, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, merasa dia yang paling benar, dan orang lain salah. Tapi itu pun diperhadapkan dengan Yesus. Yesus bilang kepada orang kaya, anak muda yang kaya raya itu apa? Masih ada kekuranganmu. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, membanggakan prestasi hidup kita, melakukan hukum Taurat, selalu ada yang kurang di mata Tuhan. Selalu ada yang tidak sempurna di mata Tuhan. Tapi kalau kita datang masuk ke tahta kasih karunia, tahta belas kasihan Tuhan, dengan darah anak domba Allah, kita merendahkan diri kita sempurna adanya di mata Tuhan. Aneh kan? Padahal mungkin kita tidak layak. Untuk itulah kita perlu yang namanya kasih karunia. Karena kasih karunia adalah kebaikan yang tidak layak kita terima. Jadi sebelum Yesus disalibkan, buah dituntut dari usaha manusia melakukan hukum Taurat. Manusia yang harus berinisiatif terlebih dahulu. Dan berkat Tuhan didasari atas upaya manusia tersebut. Kalau gagal memenuhi persyaratan, bukannya berkat yang diterima, justru kutuk yang dialami. Ini yang dilambangkan oleh pohon ara yang dikutuk oleh Yesus itu. Jadi ketika pohon ara itu dikutuk oleh Yesus, dia sedang mengganti secara total sumber dan sistem manusia membangun hubungan dengan Tuhan. Perjanjian baru kita tahu keselamatan tidak diinisiasi oleh manusia. Tadi kita nyanyikan kan, salah satu lagu praise yang kita nyanyikan tadi, kasih yang menemukan kita. Bukan kita yang menemukan Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu mencari kita, domba yang hilang. Domba kalau sudah hilang sih tersesat, dia tidak akan bisa kembali kepada gembalanya kalau bukan gembalanya yang mencari domba itu. Makanya Tuhan yang datang mencari manusia. Dan setelah penyalipan, bagaimana kita menghasilkan buah? Tadi saya sudah sampaikan, buah dihasilkan dari kehidupan ilahi yang diberikan oleh Yesus kepada kita, yaitu kuasa kebangkitan Kristus yang tinggal dan bekerja di dalam kita. Relasi kita dengan Tuhan tidak lagi diukur berdasarkan usaha kita, melainkan dinilai berdasarkan misi Bapa yang sudah selesai oleh Yesus. Makanya kita bisa punya hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dengan tetelestai. Tetelestai punya 3 makna. Dipakai dalam bidang hukum. Yang pertama, yang artinya vonis sudah dijatuhkan dan hukuman telah dijalani. Yang kedua, tetelestai dalam bidang keuangan, artinya hutang telah lunas dibayar. Bahkan lebih dari jumlah yang terutang. Terus jangan berpikir bahwa Tuhan sekarang jadi debt collector. Oh bukan, Tuhan bukan penagih hutang.
Karena kasih karunia bukanlah kasih karunia kalau itu merupakan piutang yang harus dilunasi. Kasih karunia ya kasih karunia, cuma-cuma. Cuma-cuma Anda terima, tapi tidak cuma-cuma bagi Yesus. Karena dia harus membayarnya dengan tubuhnya dihancurkan, nyawanya diberikan. Memang cuma-cuma bagi Anda dan saya, tapi jangan pernah sepelekan kuasa kasih karunia. Karena Yesus membayarnya dengan hidupnya sendiri. Tetelesta juga dipakai dalam bidang militer yang artinya peperangan telah dimenangkan dan kemerdekaan telah diperoleh. Jadi kalau hari ini ada serangan iblis, Anda sedang berperang dengan musuh yang sudah kalah. Haleluya. Ini peristiwa yang pertama, ini terjadi hari Senin setelah Minggu Palem. Peristiwa berikutnya, klik, Yesus menyucikan bait Allah. Ini juga kita harus pelajari dari kacamata kasih karunia. Kita tidak bisa membaca atau membahas peristiwa ini dengan mindset perjanjian lama. Peristiwa ini terjadi di tempat keramaian, lebih menarik perhatian dibandingkan dengan peristiwa Yesus mengutuk pohon ara. Dan kalau kita melihatnya dari sudut pandang agamawi, sepertinya Yesus itu benci sekali dengan para pedagang. Yesus tidak suka kalau ada jual beli di gereja. Makanya ada persepsi, oh nggak boleh jualan di gereja. Ini contohnya. Nah itu kacamata agamawi yang Anda pakai. Peristiwa ini menggambarkan sekali lagi, Yesus sedang merombak sistem dalam membangun relasi dengan Tuhan. Perjanjian lama, cara umat Tuhan berhubungan dengan Tuhan, sifatnya transaksional. Umat kasih apa, Tuhan responi. Relasi dengan Tuhan, sistemnya tukar-menukar. Seperti di dunia perdagangan, di dunia bisnis, marketplace. Jadi, sistem yang ditentang oleh Yesus ini bukan sekedar sistem perdagangan biasa, jual beli biasa, melainkan cara mereka mendekat kepada Tuhan pun pakai sistem transaksi bisnis. Ini yang dirombak oleh Yesus. Bagaimana umat Tuhan harus mempertahankan statusnya di hadapan Tuhan dengan transaksi bisnis, dengan tukar-menukar. Bagaimana supaya Tuhan tetap berkenan kepada mereka. Ini yang dirombak, ini yang dijungkir balikkan oleh Yesus. Bukan perdagangannya, bukan jual belinya. Anda membawa sesuatu, Anda menawarkan sesuatu, Anda membeli sesuatu, dan Anda menerima sesuatu sebagai imbalan. Seperti itu kan kadang-kadang masih ada juga orang Kristen yang seperti itu. Barter sama Tuhan. Negosiasi sama Tuhan. Dia merasa nanti kalau aku berubah, Tuhan pasti berkati. Dia lupa perjanjian baru. Berkat Tuhan itu sudah ada. Kasih karunia Tuhan sudah ada. Dan kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita bisa berubah menjadi lebih baik. Bukan karena usaha kita sendiri baru Tuhan berkati. Tuhan yang sudah memberkati terlebih dahulu. Itu perjanjian baru. Jadi hubungan dengan Tuhan itu jangan kita jadikan seperti marketplace. Kalau Anda sudah cukup memberi, Anda sudah cukup berkorban, Anda sudah cukup berusaha, maka mungkin Anda bisa berdiri di hadapan Tuhan tanpa rasa takut. Itu mindset pada zaman itu. Itulah yang hendak dirubah oleh Yesus. Kedekatan Tuhan
tergantung pada apakah kita sudah menjadi lebih baik atau belum. Tuhan mau merubah hubungan yang sifatnya transaksional menjadi relasional. Relasional artinya apa? Artinya Anda dan saya ini bukan marketplace, melainkan bait, melainkan rumah untuk ditinggali secara permanen. Akses kepada Tuhan terbuka bagi semua orang, bukan hanya sekelompok kecil Kristen elit yang punya akses kepada Tuhan. No, Anda juga bisa langsung berdoa kepada Yesus. Anda tidak perlu harus selalu didoakan sama orang lain, sama hamba Tuhan. Sekalipun diurapi, Anda juga orang yang diurapi. Jadi nggak perlu repot-repot cari hamba Tuhan untuk mendoakan Anda. Karena akses sejak Yesus mati di atas kayu salib terbuka bagi semua orang. Anda adalah imamat yang rajani. Bukan hanya pendeta yang imamat rajani. Haleluya. Doa Anda sama berkuasanya dengan doa hamba Tuhan siapapun. Saya tidak menentang Anda minta didoakan. Itu ada waktunya, ada momennya. Boleh-boleh saja. Tapi Anda harus ingat sebagai orang percaya perjanjian baru, doa Anda pun sama berkuasanya dengan orang Kristen manapun. Haleluya. Untuk itulah Yesus mati bagi Anda dan saya. Anda mau mengaku dosa langsung aja. Nggak perlu datang ke imam. Ngapain juga datang ke imam membongkar aib hidup Anda? Langsung datang ke Yesus. Karena Yesuslah yang mengampuni dosa kesalahan kita. Bahkan Dia tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Wow. Jumat yang kemarin saya jelaskan di perjanjian lama. Setiap tahun mereka diingatkan akan dosa-dosa mereka. Di perjanjian baru, Tuhan tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan umatnya. Jadi sangat berbeda, inilah mindset sistem yang hendak dibongkar total oleh Yesus. Jadi kita harus menginterpretasikan apa yang tertulis di Injil ini dengan kacamata perjanjian baru. Apa yang tertulis bagi bangsa Israel, khusus untuk bangsa Israel, jangan diterapkan untuk orang percaya. Kalau Anda bukan orang Israel, itu tidak berlaku bagi Anda. Ada beberapa ayat yang seperti itu. Jangan semuanya Anda ambil. Yang baik Anda ambil. Karena kita dicangkokkan ke bangsa Israel. Bangsa pilihan Tuhan. Tapi hal-hal yang buruk, Yesus sudah tanggung bagi Anda dan saya. Haleluya. Dia mengubahkan kutuk menjadi berkat. Haleluya. Sistem perjanjian baru, hadirat Tuhan selalu ada bersama dengan kita, di dalam kita, dan kita bawa kemanapun kita pergi. Jadi kalau perjanjian lama dulu mindsetnya masih, kalau mau menghadap Tuhan lewat pelataran dulu. Sudah lolos dari pelataran, masuk ruang kudus. Sudah lolos dari ruang kudus, masuk ruang maha kudus. Itu pun kalau nggak mati. Itu yang dibayar lunas oleh Yesus. Sehingga pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus sudah dijadikan satu. Tubuh kitalah ruang maha kudus. Karena Dia tinggal di dalam kita. Kita bawa kemana-mana hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan ini pelajaran buat para WL. Jangan bilang mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan Anda sudah ada di dalamnya. Hadirat Tuhan ada di dalam kita.
Jangan lagi mengajak orang masuk ke hadirat Tuhan. Mungkin WL-nya yang lagi ada di luar hadirat Tuhan, saya nggak tahu. Tapi jangan mengajak umat yang sudah ada dalam hadirat Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Loh, kalau Anda orang percaya, hadirat Tuhan tinggal di dalam Anda. Jangan jadi WL seperti perjanjian lama. Mungkin kalau perjanjian lama bolehlah. Ya. Tapi Anda hidup di zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia. Hadirat Tuhan kita bawa kemana-mana. Haleluya. Ini dua peristiwa yang sangat penting, di mana Tuhan Yesus melakukan transisi dari perjanjian lama. Ini loh, sistem yang lama udah gak berlaku lagi. Mari kita hidup dengan sistem yang baru. Perjanjian baru. Haleluya. Saya nggak tahu saya udah khotbah berapa lama. Karena pengorbanan Kristus, ini signifikansinya. Saya akan dengan cepat beberapa slide kemudian klik. Karena pengorbanan Kristus, maka ada pasukan surga di pihak Anda dan saya. Bahkan kalau kita belajar dari berbagai peristiwa di Alkitab, kisah Elisa sebagai contoh, 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dan 17, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka, musuh-musuh kita, ancaman hidup kita. Anda masih ingat berapa banyak malaikat yang memberontak dan diusir dari surga? 1/3. Artinya 2/3 ada di pihak Anda dan saya. Mana lebih besar? 1/3 atau 2/3? 2/3 lebih besar. Makanya lebih banyak yang menyertai kita. Haleluya. Bahkan ketika Elisa berdoa supaya abdinya melihat realitas rohani ini, kata buka di sana artinya mencelikan untuk melihat apa yang selama ini sudah ada. Jadi bukan karena Elisa berdoa, kemudian tiba-tiba bala tentara malaikat surgawi muncul. Bukan itu. Bala tentara malaikat surgawi sudah ada di sana. Cuman abdinya Elisa nggak melihat. Elisa berdoa, bukalah matanya supaya melihat. Pas dibuka, barulah dia lihat. Ternyata benar lebih banyak yang ada di pihak kita daripada di pihak musuh. Jadi karyanya Tuhan itu mendahului doa Anda dan saya sebenarnya. Kenapa kita berdoa kalau begitu? Anda berdoa untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Daniel di gua singa, malaikat menutup mulut singa demi Daniel. Ini berbicara tentang Anda tidak perlu khawatir kalau ada pemufakatan jahat terhadap diri kita tanpa kita ketahui. Karena apa? Gusti mboten sare. Selama Daniel ada di gua singa, raja yang melambangkan Tuhan tidak bisa tidur semalam-malaman. Demikian juga kalau Anda ada dalam masalah, ada pemufakatan jahat terhadap hidup Anda yang Anda tidak ketahui, Tuhan tidak pernah tertidur. Haleluya! Dan dia tidak akan tidur sampai Anda dilepaskan. Jadi jangan khawatir diomongin orang, digosipin orang, difitnah orang. Haleluya! Tetaplah hidup benar. Tuhan pembela Anda. Haleluya! Yosafat menghadapi 3 kerajaan dalam 2 Tawarik 20. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Anda tahu Yosafat ini, raja yang hebat. Kita tahunya raja yang hebat. Tapi di tengah kehebatan Raja Yosafat,
dia seseorang yang suka salah pergaulan. Ya kan? Dia berbesan dengan Ahab. Dia cari pertolongan Raja Israel ketika kepepet. Mencari pertolongan manusia. Suka salah bergaul. Tapi di tengah kelemahannya pun Tuhan masih membela dia. Tuhan masih menolong dia ketika dia berseru kepadanya. Haleluya. Karena itu ketika Anda ada dalam masalah, jangan lihat pada kelemahan Anda. Lihat siapa imam besar agung Anda. Dia simpatik dengan kondisi kita. Dia tahu kelemahan kita. Kalau kita berseru kepada dia, jangan lihat aku layak atau tidak. Anda layak oleh darah Kristus. Dia akan menolong Anda. Yosua 5 ayat 13 dan sampai 15. Sebelum merebut Yeriko, ada ketakutan dalam diri Yosua. Tapi dia diperlihatkan panglima bala tentara Tuhan. Yang menunjukkan bahwa peperangan ini bukan dengan kekuatanmu Yosua. Peperangan ini milik Tuhan. Yakub, dia melihat malaikat Tuhan berkemah di sekelilingnya. Makanya tempat itu disebut sebagai Mahanaim. Padahal Yakub baru buat salah loh. Dia baru saja berbuat salah. Apa kesalahan Yakub? Dia baru ngibulin mertuanya. Dia akali Laban. Orang yang memberi dia pekerjaan. Diakali sama dia. Ditukangi sama dia. Kata orang Medan. Yakub ini tukang nokoh memang. Nah ini cuman orang Sumatera yang tahu ini bahasa ini ya. Tukang nokoh memang dia ini. Tukang nipu. Maklum orang kebun kayak gitu ya bahasanya ya. Tapi Tuhan tetap tolong dia. Dan Yakub hidup di masa di zaman kasih karunia. Belum ada hukum Taurat waktu itu. Makanya kembali lagi dalam kehidupan kita orang percaya, evaluasi hidup kita. Bandingkan dengan Yesus yang mewakili kita. Hidup kita ini berdasarkan perwakilan loh. Orang Kristen ini semuanya perwakilan dengan kuasa, ya kan? Kalau bahasa hukumnya itu dengan kuasa. Selalu kan dalam perang-perang di Perjanjian Lama, perangnya Daud dengan Goliat, satu orang mewakili seluruh bangsa. Demikian juga yang dilakukan oleh Yesus. Satu orang mewakili seluruh dunia. Ya, sistemnya kuasa, sistem perwakilan, saudara. Haleluya. Intinya, bagi orang percaya, kita tidak pernah berjuang sendiri. Secara cepat, klik yang berikutnya. Karena itu, kita tidak perlu lari dari pertempuran. Kita diminta oleh firman Tuhan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Tapi yang menarik adalah tidak ada senjata, tidak ada perlengkapan untuk bagian belakang kita. Artinya Tuhan tidak pernah merancang kita untuk lari dari musuh, lari dari masalah. Orang percaya dipanggil untuk berdiri, melawan, bertahan dalam iman, doa, dan permohonan. Seperti dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 7, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Orang percaya bukan dipanggil untuk menghindari masalah, tetapi untuk menghadapi dengan iman. Makanya kalau ada konflik dalam hubungan sesama, selesaikan, bukan dihindari, bukan ghosting. Kalau ada tantangan hidup, hadapi dengan doa dan firman, bukan lari dari kenyataan. Suruh orang lain yang tanggung,
Padahal Anda penyebabnya. Itu bukan orang percaya yang berkualitas. Kalau pernah Anda buat salah, perbaiki dengan penuh tanggung jawab, bukan lepas tangan. Tidak mau tahu. Bahkan merasa aku kan korban. Intinya adalah klik. Sebagai orang percaya, mari kita hidup dalam identitas yang baru. Saya sudah panjang lebar ngomong ini hari Jumat. Seperti apa sih identitas Anda? Anda ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini kalau Anda melihat ke cermin terhadap diri Anda harus berkata, aku adalah bukan orang berdosa. Ingat, kita bukan lagi orang berdosa. Anda dan saya adalah semua yang ada di kanan itu. Semuanya itu. Ini pun mungkin tidak cukup merangkum semuanya. Lebih daripada ini. Kita reconcile to God. Kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Kita diberkati. Kita diperlengkapi. Kita dikasihi. Kita buatan tangan Allah. Untuk melakukan perbuatan baik. Haleluya. Kita dihargai. Kita kuat di dalam Tuhan. Kita penuh dengan Roh Kudus. Kita berkemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Kita tidak pernah sendirian. Kita dimeteraikan. Kita dipanggil. Kita dipilih. Kita diselamatkan. Kita adalah duta kerajaan sorga. Kita tidak dihakimi. Kita adalah terang dan garam dunia. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah bait Roh Kudus. Haleluya. Warga kerajaan sorga. Kejadian kita itu ajaib dan dahsyat. Semua yang di kanan itu, saudara, saya sedang mengartikan bagi Anda. Kita ciptaan baru. Haleluya. Semua karena yang diperbuat oleh Kristus. Kita tidak sedang berusaha menjadi semua ini. Tetapi Anda dan saya adalah semua ini. Jadi semua ini sudah ada di dalam kita. Sudah milik kita. Karena itu kita tidak perlu takut masa lalu, tidak perlu takut masa kini, tidak perlu takut masa depan. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Karena itu bangkitlah dalam iman, berdiri teguh, jangan mundur, hidup dalam kuasa kebangkitan. Berpikir berbeda, bertindak berbeda, bereaksi berbeda. Klik terakhir, mari kita perkatakan deklarasi iman secara bersama-sama dengan suara yang lantang. 2, 3. Aku bukan korban, aku pemenang dalam Kristus. Roh Allah tinggal di dalamku. Kuasa kebangkitan bekerja dalam hidupku. Aku mengalahkan dosa, ketakutan, dan keadaan. Aku tidak berjalan sendiri, surga di pihakku. Aku berdiri teguh dan tidak mundur. Aku hidup dalam identitas baru. Haleluya!